Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sana Ramlah dengan NPM 30621566061 kelas 03 atau 31 dari STKIP PGRI Banjarmasin, Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan struktur organisasi pemerintahan Indonesia. Sebelum ke pembahasan, kita harus tahu apa itu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya, dan kemana ia akan melapor ke dalam organisasi. Struktur ini dikembangkan untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan. Struktur diilustrasikan menggunakan bagan organisasi. Setiap orang memiliki deskripsi pekerjaan yang menguraikan tujuan, dan setiap pekerjaan menepati posisinya sendiri di bagian organisasi. Dan berikut ini adalah struktur organisasi pemerintahan Indonesia. Tingkat pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu 1. Pemerintahan pusat, 2. Pemerintahan daerah, 3. Pemerintahan kecamatan, dan 4. Pemerintahan desa. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, struktur pemerintahan pusat. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada pembagian kekuasaan. Pada lembaga-lembaga negara ada 4, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan BPK. Yang pertama, lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang bertugas membuat undang-undang. Lembaga ini terdiri atas 1. MPR, kepanjangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sebelum reformasi, MPR merupakan kelembaga tertinggi negara. 2. DPR, kepanjangan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Yang ketiga, DPD, kepanjangan Dewan Perwakilan Daerah. Sebelum 2004 disebut utusan daerah. Anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Kedua, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang bertugas melaksanakan undang-undang, yaitu presiden dan wakil presiden. Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala negara, pemerintah presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet. Dan memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Wakil Presiden Indonesia adalah pembantu kepala negara sekaligus kepala pemerintah Indonesia yang bersifat luar seorang presiden. Sebagai kepala negara, sebagai pembantu kepala pemerintahan, wakil presiden adalah pembantu presiden yang kualitas bantunya di atas bantuan yang diberikan oleh menteri. Ketiga, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang. Lembaga ini terdiri atas 1. MA, kepanjangan Mahkamah Agung. MA merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas pengaruh cabang-cabang kekuasaan lain. Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. 2. MK, kepanjangan Mahkamah Konstitusi. MK juga pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. 3. KY, kepanjangan Komisi Yudisial. KY adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon Hakim Agung. Keempat,
BPK, kepanjangan Badan Pemeriksaan Keuangan. BPK memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan disertakan kepada DPR, DPD, dan DPRD. 2. Struktur pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Pemerintah daerah dapat berupa pemerintah daerah provinsi atau Pemprov yang terdiri atas gubernur yang meliputi sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sekretaris daerah provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Dan pemerintah daerah kabupaten atau kota biasa disebut Pemkab atau Pemkot yang terdiri atas bupati atau wali kota yang meliputi sekretaris daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Sekretaris daerah, kabupaten atau kota diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul bupati atau wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagai dimaksud dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten kota dengan perda kabupaten atau kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan perda kabupaten atau kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati atau wali kota. Lurah diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Struktur pemerintahan kecamatan. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur organisasi kecamatan. Ada camat. Organisasi kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang memiliki tugas pokok untuk menjalankan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota yang ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dan ada sekretaris camat. Dalam wilayah kecamatan, seorang camat akan dibantu oleh seorang sekretaris atau sekcam dalam mengemban segala tugas-tugasnya. Sekretaris camat merupakan pimpinan sekretaris kecamatan yang bertanggung jawab kepada camat. Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Tugas pokok dari Kasubag Perencanaan dan Keuangan adalah memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait urusan perencanaan dan keuangan. Kasubag Umum dan Kepegawaian. Tugas pokok dari Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah memimpin, merencanakan, mengatur, melakukan koordinasi, serta pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan administrasi, baik administrasi umum, perlengkapan maupun kepegawaian. Ada seksi pemerintahan. Tugas utama seksi ini adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengawasi jalannya kegiatan pemerintah, serta administrasi kependudukan dan pertahanan di wilayah kecamatan. Seksi terantip. Tugas utama dari seksi ketentraman dan ketertiban adalah memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, serta kegiatan pembinaan kesejahteraan dan ketertiban wilayah serta melakukan koordinasi terkait tugas lapangan polisi Pamong Praja di tingkat kecamatan. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Tugas pokok dari seksi ini adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengawasi jalannya kegiatan pendataan serta pembinaan kesejahteraan sosial dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan dan tugas dinas di wilayah kecamatan. Seksi Perekonomian, Fisik, serta Sarana dan Prasarana. Bagian ini dipimpin oleh seorang kepala seksi, di mana tugas-tugas pokok dari seksi ini antara lain adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengatur jalannya kegiatan urusan pelayanan umum yang meliputi inventarisasi kekayaan yang dimiliki kelurahan, kebersihan, sarana serta prasarana lingkup kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas. 4. Struktur pemerintahan desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa. 1. Kepala Desa. Kepala desa adalah pemerintah desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur dari penyelenggara pemerintah desa. Tugas dari kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa serta pemberdayaan desa tersebut. 2. Sekretaris. Merupakan perangkat desa yang bertugas untuk membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Pertama, Aur Tata Usaha dan Umum. Kedua, Kaur Keuangan. Ketiga, Kaur Perencanaan. 3. Pelaksana teknis. Ada Kasih Pemerintahan, Kasih Kesejahteraan, dan Kasih Pelayanan. Dan pelaksana kewilayahan, yaitu Kepala Dusun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi dikarenakan kurangnya pengetahuan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.